Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman dan channel baru juga sih. Kita membahas channel saya berkonten tentang suatu adat dari suatu daerah. Khususnya sih saya membuat video ini untuk mengenalkan gimana daerah Minangkabau itu eh, ingin gimana ya, ingin mengungkapkan bagaimana daerah tersebut dan dilihat di pandangan orang lain. Dan saudara langsung aja ya, kita langsung ke videonya aja. Diceritakan di orang Minangkabau dari eh, buku sejarah ya, bahwa suku Minangkabau ada kebudayaannya dan ada istiadat dan bahasa dan pakaian, makanan dan rumah adatnya ya. Kita langsung ke yang saya baca atau gimana, dari atau tahu dari orang tua, dari orang kebanyakan dari ibu atau dari nenek uh, uh, kita sih biasanya sih. Suku Minangkabau sejarah kebudayaan ada istiadat dan kekerabatan kebaratannya dan bahasa. Biasanya orang Minangkabau adalah orang yang dibilang kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dari menunjung adat Minangkabau. Wilayah kebudayaannya Minang meliputi biasanya di daerah khususnya Sumatera Barat, ada separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, ada juga bagian barat Jambi, ada juga pantai barat Sumatera Utara, dan barat daya Aceh, dan ada juga yang di Negeri Sembilan, yaitu di Malaysia. Minang dibilang biasanya di Minang itu adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Sebutan orang Minang biasanya seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan orang awak, yaitu yang bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri. Etnis Minang juga telah menerapkan sistem pro-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan adat basandi syarat basandi kitabullah. Dan adat bersediakan hukum, hukum bersediakan Al-Quran, yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Karena orang Minangkabau itu kalau keluar dari agama Islam, dia bukan orang Minang lagi, dijadikan karena orang Minang itu berlandaskan ajaran Islam. Kalau dia keluar dari agama Islam, jadi dia keluar juga dari orang Minang ya. Iya, karena orang Minang itu berlandaskan ajaran Islam. Etnis ini juga sangat menonjol di bidang perniagaan. Ya tahulah kalau orang Minang itu biasanya jago berdagang sih. Bukan jago sih, biasanya orang Minang itu pandai berdagang. Sebagai profesional dan intelektual, mereka merupakan pewaris terhormat dari tradisi tua Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis. Hampir separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat ini berada dalam perantauan. Dan nama Minangkabau berasal dari dua kata, Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda khas Minang yang dikenal dalam tambo dari tambo yang diterima secara turun-temurun.
menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun kisah Tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut, untuk menjadi raja mereka. Jadi masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Diutro Melayu atau dibilang Melayu Muda yang dulunya melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ya ke Pulau Sumatera sekitar 2500 tahun atau 2000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut Dare dan menjadi kampung halaman orang Minang. Beberapa kawasan Dare ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luha, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luha Nantigo, yang terdiri dari Luha Limo, Puluh, Luha Agam, dan Luha Tanah Data. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, kawasan Luha tersebut menjadi daerah teritorial pemerintah yang disebut Afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luha. Awalnya penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu, namun sejak abad ke-19 penyebutan orang Minang dan Melayu mulai dibedakan melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan berbanding patrilineal yang ditanam oleh masyarakat Melayu. Umumnya kemudian pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Jadi untuk video hari ini kita sampai di sini dulu. Ntar sekarang kita lanjutkan dengan part kedua. Oke. Untuk saudara semua, tolong di subscribe dan di like videonya supaya sayanya bersemangat lagi membahas tentang adat istiadat, bukan adat istiadat sih, adat Minangkabau. Sayanya sih akan melanjutkan dengan yang lain, tapi khususnya untuk video besok-besoknya sayanya akan membahas tentang yang lain, tapi masih dalam adat Minangkabau. Oke, dan terima kasih ya. Sebelumnya di subscribe dulu. Terima kasih untuk sudah melihat videonya, dan boleh di share ke Facebook, WA atau yang lainnya ya. Dan terima kasih.